Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuswandi MPD selaku guru dari SMK Negeri 4 Pandeglang sebagai peserta dalam kegiatan Anugerah GTK tahun 2025, yang mana saya mewakili Kabupaten Pandeglang menjadi peserta bidang pelopor komunitas belajar. SMK Negeri 4 Pandeglang merupakan sekolah menengah kejuruan negeri yang berada di daerah Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. SMK Negeri 4 Pandeglang berdiri berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang nomor 16 tahun 2005, yang mana pada saat itu SMK Negeri 4 Pandeglang merupakan sekolah yang pinggiran kota, yang mana perbatasan antara Kecamatan Bojong, Pico, Munjul, dan lain-lain, yang mana cukup jauh jaraknya untuk siswa yang akan belajar di SMK Negeri 4 Pandeglang. Dan pada saat itu SMK Negeri 4 Pandeglang hanya memiliki 3 prodi, yaitu prodi Rekayasa Lunak, Biologi Pertambangan, dan Teknik Penyaringan. Dan alhamdulillah setiap tahun mengalami peningkatan dari segi jumlah siswa, dan pada tahun 2013 sudah mencapai 1.200 siswa yang belajar di SMK Negeri 4. Dan pada tahun ini siswa kita memiliki jumlah 1.400-an. Itu yang patut disyukuri. Dan dalam hal ini SMK Negeri 4 Pandeglang memiliki guru-guru yang cukup kompeten dalam bidangnya. Namun demikian, kita memanfaatkan kompetensi mereka dalam suatu wadah yang mana kami bentuk dalam bentuk komunitas belajar. Selama kegiatan program komunitas belajar di SMK Negeri 4 Pandeglang sebagai wahana untuk menghimpun kompetensi daripada guru-guru SMK Negeri 4 Pandeglang, memiliki beberapa tantangan yang harus kami hadapi. Di antara tantangan itu yaitu yang pertama, seperti proses pembelajaran yang dihadapi oleh guru SMK Negeri 4 Pandeglang harus menyesuaikan dengan model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL, yang mana itu adalah program di kurikulum Merdeka. Tantangan berikutnya harus mengintegrasi mata pelajaran umum dengan kejuruan sehingga terjadi suatu sinergis antara pelajaran umum dan kejuruan. Itu tentunya tantangan tersendiri buat kami. Dan tantangan berikutnya, bagaimana guru-guru mengolah atau membuat sebuah model pembelajaran yang disebut dengan diferensiasi pembelajaran, sehingga harus bisa membedakan antara siswa yang punya potensi yang lebih dibandingkan siswa yang kurang berpotensi. Pembelajaran yang kita canangkan untuk mengaktifkan prosesnya di kelas-kelas, maka di program komunitas belajar ini diharapkan tercapai tujuan yang kita rancang. Di antaranya meningkatkan pemahaman guru tentang konsep dan prinsip kurikulum Merdeka. Yang kedua, membangun budaya kolaborasi dan refleksi guru secara berkelanjutan. Yang ketiga, mengembangkan perangkat ajar yang relevan dan inovatif. Keempat, membantu guru mengatasi tantangan dalam penerapan PJBL. Yang kelima, meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Dalam pelaksanaan program komunitas belajar di SMK Negeri 4 Pandeglang, kami mengambil tema bersinergi membangun pembelajaran yang relevan dan berpusat pada siswa. Itu tentunya yang berhubungan langsung dengan kurikulum Merdeka, yang mana dalam proses pembelajaran mengutamakan kepentingan dari siswa itu sendiri. Nah, dalam komunitas belajar di sini dirintis dari 3 orang lulusan guru penggerak, dan kami membentuk dengan persetujuan kepala sekolah. Dibentuklah komunitas ini yang beranggotakan dengan seluruh guru mata pelajaran, baik itu adaptif, normatif, dan produktif, dan kepala sekolah sebagai fasilitator. Dari tim yang kita bentuk, akhirnya kita rumuskan beberapa program yang dalam bentuk jadwal rutinitas proses pembelajaran di Kombel SMK Negeri 4 Pandeglang setiap hari Jumat mulai jam 13 sampai dengan 16. Kami menggunakan konsep pembelajaran secara internal, jadi tanpa menggunakan atau diekspos di media sosial. Berharap dengan potensi yang ada, maka pembelajaran lebih efektif dan efisien. Metode pembelajaran yang kita gunakan dalam proses kegiatan program Kombel ini diantaranya yang pertama, coaching dan mentoring, yaitu dengan memerankan guru senior atau guru yang sudah mahir sebagai pendamping guru lain. Yang kedua, dengan metode studi kasus, yaitu dalam bentuk diskusi MGMP, menganalisis studi kasus yang terkait dan kesulitan pembelajaran di kelas. Dan metode yang ketiga yang kita gunakan yaitu demonstrasi praktek, baik yaitu guru mempraktekkan metode atau media pembelajaran baru di hadapan anggota Kombel. Bagi kami
dengan adanya Kombel sangat berdampak ke arah positif, terutama bagi guru, bisa meningkatkan pemahaman dan keterampilan guru dalam menerapkan kurikulum merdeka. Juga terciptanya budaya saling mendukung dan kolaborasi, dan guru juga lebih percaya diri dalam berinovasi di kelas. Sedangkan dampak positif bagi peserta, yang pertama, pembelajaran menjadi relevan, inovatif, dan kontekstual. Yang kedua, peserta didik lebih aktif dan termotivasi dalam proses belajar. Yang ketiga, peningkatan hasil belajar dan pengembangan kompetensi hard skill dan soft skill. Adapun dampak bagi sekolah, yaitu terciptanya ekosistem belajar yang positif dan mendukung inovasi. Dan tentunya sekolah memiliki aset berharga berupa praktik baik yang bisa direplikasi. Setelah pelaksanaan program Kombel ini, maka hasilnya bisa kita lihat bahwa guru dapat membuat modul ajar yang apik, rapi, dan sesuai dengan kurikulum mereka yang berpihak pada siswa. Dan juga di situ guru dapat membuat model pembelajaran project meskipun dia guru adaptif. Dan yang ketiga, dari testimoni guru siswa terkait dengan Kombel, mereka menganggap bahwa dengan adanya Kombel, program setiap MGMP untuk peserta didik itu mengalami perkembangan dan peningkatan, terutama pembelajarannya lebih menarik dan bermakna bagi siswa. Untuk memastikan hasil atau dampak dari program Kombel ini bermakna positif atau tidak, saya menggunakan kuesioner untuk Dewan Guru untuk mengetahui survei yang kita harapkan, dan didapatkan di situ antara 60-70% dari responden menjawab bahwa kegiatan program Kombel di SMK Negeri 4 Pandeglang sangat berpengaruh, baik itu untuk proses pembelajaran, peningkatan kualitas, dan pembuatan model pembelajaran ataupun perangkat pembelajaran sangat bernilai positif. Itu dibuktikan dari testimoni dari teman-teman juga. Saya Nawanda dari MGMP Matematika. Alhamdulillah, kelompok belajar yang diadakan di sekolah kami memberikan banyak manfaat, yaitu antara lain menambah pengetahuan. Dengan adanya kelompok belajar, kami sesama anggota MGMP teman sejawat berbagi ilmu pengetahuan, metode, strategi, dan materi pembelajaran untuk memecahkan masalah yang ada di pembelajaran kami di matematika. Sejak diadakannya komunitas belajar di SMK Negeri 4 Pandeglang setiap hari Jumat seminggu sekali, kami merasakan ada perubahan di MGMP dan terutama bisa aktif mendesain pembelajaran mendalam secara kreatif. Selain itu, kami juga merasakan ada peningkatan pengetahuan karena sering sharing setiap guru. Kami berharap kegiatan ini terus berjalan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, khususnya bahasa Inggris di SMK Negeri 4 Pandeglang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deva Nurhayati Sofa. Saya adalah salah satu pengajar di SMK Negeri 4 Pandeglang. Nah, saya mengampu mata pelajaran Project IPAS, dan kebetulan saya juga bergabung pada Kompel Project IPAS. Manfaat dari Kompel ini adalah salah satu wadah untuk kami para guru berdiskusi tentang metode pembelajaran yang kami gunakan di kelas, kemudian membicarakan temuan-temuan siswa, kemudian sebagai wadah juga berdiskusi dalam pembuatan perencanaan pembelajaran, pembuatan LKPD, sehingga kami saling bertukar pikiran dalam pembelajaran. Yang ingin kami lakukan adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan profesionalisme kami sebagai guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Ratu Balki, saya adalah siswi SMK Negeri 4 Pandeglang. Di sini saya merasa bangga bisa ikut dalam kegiatan komunitas belajar. Di sini saya belajar bersama teman-teman dengan cara yang menyenangkan dan saling mendukung. Komunitas belajar ini membantu saya lebih memahami pelajaran, meningkatkan rasa percaya diri, dan belajar bekerja sama dalam kelompok. Kegiatan ini membuat suasana belajar jadi lebih hidup dan tidak membosankan. Dan saya juga berterima kasih kepada para guru dan teman-teman yang sudah membimbing dan memberi semangat. Semoga komunitas belajar ini terus berjalan dan semakin banyak siswa yang ikut merasakan manfaatnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya dapat kita simpulkan bahwa program Kombel di SMK Negeri 4 Pandeglang telah berjalan efektif dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka. Yang kedua, kolaborasi dan diskusi rutin telah meningkatkan kompetensi guru dan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, peningkatan kompetensi guru berdampak positif terhadap hasil belajar dan motivasi belajar peserta didik. Harapan buat kita semuanya, baik untuk sekolah, supaya tetap memberikan support program Kombel ini dengan memberikan keleluasan waktu dan sarana yang memadai sebagai pendukung demi keberlanjutan dan peningkatan program Kombel ini. Dan bagi guru, diharapkan bisa memanfaatkan untuk sebagai pembiasaan untuk merefleksikan diri dan pengembangan diri secara berkelanjutan. Dan kami juga berharap adanya apresiasi oleh Dinas Pendidikan yang terkait terhadap sekolah-sekolah yang melaksanakan program Kombel secara optimal dan telah nyata kebermanfaatnya baik untuk guru, peserta didik, maupun sekolah itu sendiri. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.